Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ai Anggraini. Saya dari Universitas Malikus Saleh, Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas media sosial dan pemasaran. Elite Framework. Terdapat 4 hal yang perlu dipahami dalam belajar digital marketing, yaitu 1. Build, 2. Automate, yang ketiga Scale, keempat Advance. Fase pertama yaitu fase build. Fase build merupakan sebuah fondasi bagi sebuah company untuk melakukan digital marketing. Dalam fase build ini terdapat beberapa kerangka. Yang pertama ada new opportunity. Perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran. Lalu ideal customer. Sebuah perusahaan harus tahu sasaran produknya diarahkan untuk siapa sehingga tercipta ideal customer. False belief, yaitu sesuatu yang menyebabkan customer tidak membeli produk yang ditawarkan. The messenger menentukan orang di dalam perusahaan yang siap menjadi pemimpin. One belief statement, yaitu suatu hal yang dipercaya oleh sebuah tim perusahaan sehingga menciptakan satu pemikiran untuk mencapai tujuan yang dicapai. Hook story over, sebuah perjalanan atau sejarah terbentuknya perusahaan yang menarik minat customer untuk membeli produk dari perusahaan tersebut. Yang terakhir ada value leader, yaitu sebuah cara agar customer tetap membeli produk yang telah ditawarkan oleh perusahaan. Fase kedua yaitu automate. Fase automate adalah fase dalam membuat sistem penjualan kita bisa dibuat secara otomatis sehingga kita tidak perlu berjualan secara satu persatu. Di dalam fase automate ini terdapat 3 kriteria. Yang pertama ada funnel, yang kedua ada return path, yang ketiga ada education follow up. Funnel merupakan sesuatu yang membuat perusahaan dapat menjual produknya dengan jumlah yang banyak. Funnel disusun berdasarkan 3 kriteria. Yang pertama ada top of funnel. Top of funnel biasanya digunakan untuk orang yang tidak kenal kita atau cold. Kita harus menggunakan konten strategi tertentu supaya mereka aware terhadap produk yang akan kita jual. Selanjutnya middle funnel. Biasanya digunakan agar orang mau join dengan kita. Sebagai contoh, mereka mau memberikan nama, email, nomor HP, dan sebagainya. Yang terakhir ada bottom of funnel. Biasanya digunakan agar mereka mau membeli produk kita. Kita bisa menggunakan buy hook seperti premium, free trial, kupon, dan sebagainya. Yang kedua ada education follow up. Setelah bergabung dengan perusahaan akan mengedukasi customer tentang produk yang dijual. Ini dilakukan misalnya dengan tribe, majalah, dan sebagainya. Yang ketiga ada return path. Strategi yang dilakukan agar customer kembali membeli produk yang telah ditawarkan. Misalnya, kalau orang yang sudah datang ke tempat kita, bagaimana mereka mau membeli barang yang telah kita jual. Ada strateginya di fase kedua ini dan bisa dilakukan secara otomatis dan tidak manual lagi. Fase ketiga, scale. Fase scale adalah fase membuka diri. Fase ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada traffic. Traffic adalah persiapan perusahaan untuk meningkatkan traffic, misalnya dengan mengiklankan diri. Yang kedua, Dream 100. Bagaimana strategi mencari partners untuk meningkatkan market dari perusahaan. Ketiga, resellers. Bagaimana perusahaan membangun resellers untuk mengembangkan bisnis. Seperti apa saja materinya, adakah reseller akademinya, apakah ada pembinanya, dan lain-lain.
Fase yang keempat ada fase advance. Fase advance baru bisa terbentuk ketika fase ke-1 sampai ke-3 sudah terbentuk secara mapan. Yang pertama ada identity shift, memberikan nickname dari bisnis kita. Identitas apa yang kita cantumkan ke diri kita sendiri ketika ketiga fase terdahulu sudah terbentuk. Sebagai contoh, fans Persija menyebut diri mereka Jackmania, staf Russell Brunson menyebut diri mereka funnel hacker, dan lain sebagainya. Movement merupakan sebuah pergerakan baru agar produk semakin dikenal oleh customer. Yang terakhir ada 4-minute smiles, merupakan penghargaan bagi customer yang telah mencapai hal yang telah ditetapkan, sehingga customer berlomba untuk mencapai target tersebut. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.